Halo semuanya, perkenalkan namaku Sonia Ginazara. Aku dari jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, program studi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Nah, di sini aku mau bahas tentang seputar kampus Poltekkes Kemenkes Semarang, kemudian organisasi mahasiswa apa aja sih yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang, serta bagaimana sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Semarang tahun pelajaran 2020-2021 ini. Nah, untuk yang pertama, aku mau bahas dulu tentang kampus Poltekkes Kemenkes Semarang. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang atau lebih dikenal sebagai Polkesmar didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dengan nomor 298 garis miring Menkes Kesos garis miring SK garis miring 4 garis miring 2001 pada tanggal 16 April 2001. Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai White Campus yang mengandung filosofi sebagai tempat yang menghasilkan tenaga kesehatan yang menjalankan tugas-tugasnya didasari dengan niat suci, selalu menjaga kebersihan dan kerapian, mempunyai hati yang tulus ikhlas, dan melayani semua masyarakat tanpa membedakan golongan, kelompok, suku, ras, dan agama. Janji layanan dengan tagline Service with Heart. Kata heart sendiri memiliki arti setiap huruf yang tersusun. Di antaranya yaitu hospitality, efektif, akomodatif, responsif, dan timeline. Polkesmar memiliki 9 kampus yang tersebar di 7 kota. Di antaranya yaitu ada kampus 1 dan 3 berada di Semarang, kemudian kampus 4 berada di Blora, lalu kampus 5 berada di Magelang, kampus 6 berada di Pekalongan, kampus 7 dan 8 berada di Purwokerto, serta kampus Kendal dan kampus Tegal. Beberapa program studi di Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki standar kompetensi masing-masing. Polkesmar sendiri memiliki 8 jurusan dengan total 29 program studi. Di antaranya yaitu ada keperawatan, kebidanan, kemudian gizi, teknik radiodiagnostik dan radioterapi, lalu ada keperawatan gigi, kesehatan lingkungan, analis kesehatan, rekam medis dan informasi kesehatan, serta program Magister Sains Terapan dengan program studi keperawatan, kebidanan, imaging diagnostik, terapis gigi dan mulut. Kemudian terdapat berbagai fasilitas demi menunjang kenyamanan proses belajar mengajar mahasiswa. Fasilitas tersebut berupa laboratorium di setiap jurusan, kemudian ada asrama mahasiswa yang dikhususkan untuk mahasiswa baru putri. Lalu ada ruang kuliah yang nyaman. Selanjutnya yaitu mengenai Ormawa atau organisasi mahasiswa. Nah, di Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri, untuk Ormawa yaitu ada organisasi mahasiswa di tingkat pusat dan ada organisasi mahasiswa di tingkat jurusan. Nah, organisasi mahasiswa di tingkat pusat ini diikuti oleh semua mahasiswa dengan jurusan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk Ormawa di tingkat jurusan hanya diikuti oleh mahasiswa di jurusannya masing-masing. Untuk Ormawa di tingkat pusat yang pertama yaitu ada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa atau DPM sebagai lembaga legislatif atau lembaga pengawasan. Kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai lembaga eksekutif. Kemudian ada UKM yang merupakan suatu unit kegiatan mahasiswa untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa di berbagai bidang. Polkesmar sendiri memiliki 13 UKM, diantaranya yaitu ada Gita Bakti Husada atau paduan suara, kemudian ada Himpunan Generasi Muslim Az-Zamanur atau Hikmah, lalu ada Bahana Citra Bakti Husada, kemudian ada Korps Sukarelawan, ada Adimukti Bakti Husada, kemudian Forum of Semarang Health Polytechnic Research, lalu ada Bela Diri, kemudian Tutuh Bakti Husada atau Tari, lalu White Campus dan Semarang Health Polytechnic English Club, lalu ada Satuan Bakti Husada Pencinta Alam atau Sabdapala, kemudian Persekutuan Doa Tenaga Kesehatan atau Persedonakes, dan UKM Pramuka. Sedangkan untuk Ormawa di tingkat jurusan yang pertama yaitu ada Dewan Mahasiswa atau DEMAS sebagai lembaga legislatif, kemudian yang kedua ada Himpunan Mahasiswa yaitu
sebagai lembaga eksekutif atau sering disebut juga sebagai hima. Kemudian yang ketiga ada KKM atau biasa disebut sebagai UKM jurusan. Nah, KKM di tiap jurusan ini berbeda-beda tergantung dengan kebijakan jurusannya masing-masing. Selanjutnya mengenai Sipenmaru. Nah, Sipenmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama yaitu ada jalur penerimaan bakat dan prestasi atau PMDP, yang merupakan seleksi jalur prestasi menggunakan rapor. Kemudian yang kedua ada jalur umum atau SIMAMA yang merupakan seleksi yang dilaksanakan di seluruh politeknik kesehatan di Indonesia menggunakan rapor. Kemudian yang ketiga yaitu ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini juga masih dibagi menjadi 3 lagi nih. Yang pertama yaitu jalur mandiri portofolio, yang merupakan seleksi mandiri dengan menggunakan rapor portofolio. Kemudian yang kedua ada jalur mandiri bidik kamu, yaitu seleksi mandiri khusus pendaftar bagi keluarga tidak mampu. Lalu yang ketiga ada jalur mandiri penelusuran bibit unggul berprestasi atau PBUB, yang merupakan seleksi mandiri khusus pendaftar yang memiliki kejuaraan atau prestasi di bidang tertentu dengan verifikasi kejuaraan atau prestasi. Kemudian syarat umum pendaftaran Sipenmaru yang pertama yaitu lulusan SMA atau MA jurusan IPA kelas 12 tahun ajaran 2019-2020 untuk seleksi jalur PMDP. Kemudian yang kedua yaitu lulusan SMA atau MA lalu SMK dan paket C untuk seleksi jalur umum dan jalur mandiri. Dan yang ketiga yaitu tinggi badan minimal calon mahasiswa untuk pilihan jurusan keperawatan, kebidanan, rekam medis dan informasi kesehatan, teknik radiodiagnostik dan radioterapi, analis kesehatan, keperawatan gigi dan gizi untuk laki-laki minimal setinggi 155 cm dan perempuan minimal setinggi 150 cm. Sedangkan untuk jurusan lainnya tidak dipersyaratkan tinggi badan minimal. Khusus pada seleksi jalur PMDP, jurusan keperawatan syarat tinggi badan minimal bagi laki-laki setinggi 160 cm dan perempuan setinggi 155 cm. Dan yang keempat, harus sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak buta warna, performance dengan baik, yaitu penampilan fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan, dan indeks massa tubuh kurang dari 30. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai Sipenmaru bisa mengakses web resmi Sipenmaru di www.sipenmaru.poltekkessemarang.ac.id. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi panitia Sipenmaru dengan mengirimkan pertanyaan ke email sipenmaru@poltekkessemarang.ac.id. Nah, mungkin sekian dulu informasi dari aku. Sampai jumpa di Poltekkes Kemenkes Semarang.